kali waktu Bapak bongkar kasus Sambo. Karena waktu itu yang dibunuh itu orang Medan. Oh iya, betul. Brigadir Joshua. Brigadir Joshua. Benar. Kalau gak ada Prof, aku rasa publik ini bakal nerima mentah-mentah informasi yang kita lihat di situ gitu. Itu gak bakal, kita tuh gak bakal tahu kebenarannya. Gak ada versi kedua. Gak ada versi kedua gitu. Dan ini luar biasa, cuman Prof yang berani membongkar, menunjukkan sama semuanya tentang kebenaran kasus itu, Prof. Betul. Nah, kira-kira bisa ceritakan nggak sama kita, Prof? Ibaratnya itu kenapa bisa seberani itu, senabrak itu buat menyadarkan kita soal kasus itu, Prof? Boleh nggak, Prof? Baik, saya berdiri nih, serius nih kalau Sambul. Spesial. Jadi, saudara, saya berangkat saja dari putusan pengadilan. Kasus Sambo itu kasus upaya orang menutupi kejahatan dan mau menghapus kejahatan dengan mengorbankan orang lain. Intinya menurut pengadilan kasus Sambo itu Joshua ditembak oleh Ferdi Sambo. Itu putusan pengadilan. Ditembak oleh Ferdi Sambo dengan alasan yang macam-macam, tapi yang jelas dia nembak, membunuh. Nah, semula kasus itu mau ditutupi begini, begitu Ferdi Sambo menembak, begitu Ferdi Sambo menembak, dia lalu mencari alibi. Dipanggillah Eliezer, disuruh ngaku. Kamu ngaku aja, kamu yang nembak karena ditembak duluan. Nanti kalau kamu menembak, ditembak duluan, karena kamu terpaksa nembak, kamu saya bebaskan. Saya akan kasih upah. Bebas, jadi tidak akan dihukum. Perkara ditutup, selesai. Tapi pada waktu itu orang curiga karena olah TKP-nya juga tidak jelas. Terjadi hari Sabtu kalau tidak salah, baru diumumkan Senin, dan penjelasannya juga main-main kayaknya Kapolres. Nah itu sehingga kemudian saya sedang ada di Mekah. Terus saya baca berita itu, kok sepertinya ada pembunuhan tapi kok datar-datar aja beritanya. Lalu ada seorang ketua IPW, Indonesia Police Force, Sugeng Teguh Santoso, dia berkomentar itu harus diselidiki, itu tidak masuk akal. Nah, saya tertarik pada ini, lalu saya bicara ke media dari Mekah, report. Iya, itu harus diselidiki, itu tidak masuk akal. Masa ada orang menembak begitu, kemudian saya suruh selidiki, terus muncul pengacara Kamarudin Simanjuntak yang mengadvokasi keluarganya. Dia berteriak-teriak, ini pembunuhan. Tapi setiap lapor ke polisi mentah, dia ditampung, dijanjikan ini dia. Setiap lapor ke polisi, namanya sudah ada permainan gitu. Maka saya turun tangan, saya tanya, sesudah saya pulang dari Mekah, saya berkomentar, ini nampaknya bukan tembak menembak, ini kayaknya pembunuhan. Sebab itu diselidiki terus. Saya panggil Kompolnas saya ketua Kompolnas, apa yang terjadi? Ketika saya dibuka, Pak, begini, bukan pembunuhan, enggak Pak. Tapi ada berita, Kompolnas itu dipanggil ke tempat Sambo di hari pada saat diumumkan pembunuhan itu. Sambo begitu datang ke Polres nangis, saya terhina, kalau saya ada di situ saya sendiri. Apa terhina Pak? Pokoknya saya terhina sebagai polisi, saya terhina. Mau memberi kesan bahwa si Joshua ini melecehkan istrinya. Padahal enggak. Gitu. Lalu saya tanya ke Komnas HAM, sama jawabannya. Enggak ada pembunuhan, begini teorinya, begini, benar dia menembak. Si Eliezer juga ketika dipanggil mengaku semula di Komnas HAM itu. Lalu olah TKP-nya di kantor Dinkropam itu selalu dihalangi. Gitu. Terus Kamarudin Simanjuntak datang kepada saya, rumah kabar, dan keluarganya nangis.
bahwa kami tidak percaya apa itu. Saya pun tidak percaya saat itu. Mari kita terus bekerja. Akhirnya saya berteriak, ini pasti pembunuhan, ini pasti pembunuhan. Selidiki, tidak bisa juga. Akhirnya apa? Kompolnas saya panggil. Gimana masalahnya kok tidak bisa juga? Anda semua itu polisi. Dulunya kenapa tidak bisa mengungkap kasus ini? Pak, di Propam itu sangat protektif. Orang mau menyesal itu alat-alat bukti semua udah dimusnahkan. Tidak boleh orang masuk. Nah kalau gitu gimana caranya? Di Propamnya saja dibersihkan. Itu sebabnya jam 5 sore saya katakan di Propam sebanyak 25 orang saya usulkan untuk semuanya dipindah ke tempat lain dan kasus Propamnya ganti. Pak, tidak bisa, itu sudah kami usulkan. Kalau tidak bisa, saya minta daftar sana semua, nanti malam ini juga saya melapor ke presiden untuk presiden yang memerintahkan. Kalau Polri tidak mau memberhentikan, jam 9 saya tunggu daftarnya itu. Nah, jam 8 mungkin pesan itu sampai jam 8 semua divisi Propam itu dipindah semua, bongkar. Besoknya Eliezer ngaku, karena tidak ada lagi yang Eliezer ngaku, bukan saya yang membunuh, saya disuruh ngaku. Terus besoknya lagi Sambo tidak bisa mengelak ketika Eliezer mengaku, ditahan juga. Nah itulah kasus ketika kita membongkar Sambo. Jadi saudara, ini kasus sangat luar biasa karena seorang bintang 2 membunuh orang yang semena-mena dengan alasan yang saudara baca sendiri. Vonisnya, saudara baca sendiri. Nah itu penjelasan tentang Sambo. Jadi memang saya berani dan saya tahu juga sampai sekarang. Kalau saya tidak berteriak, kasus itu hilang. Hilang karena Eliezer sudah ngaku di Komnas HAM. Komnas HAM mengatakan tidak ada hubungan Sambo dengan ini. Komnas HAM juga tertipu. Wartawan di teleponi bilang gitu bahwa si Sambo ini ditolimi, nangis gitu. Hampir selamat ya, tapi pada akhirnya dia ngaku ya. Kata Kapolri kan Sambo ketika ngaku ya siapa tahu bisa kan usaha juga namanya untuk tidak diketahui kan gitu kan. Nah itu saudara sekalian tentang kasus Sambo dan itu kemudian merembet ke kasus-kasus lain. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih berani untuk mengungkap hal-hal seperti ini karena polisi, TNI, kejaksaan itu adalah alat negara dan alat pemerintah untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Itu. Hidup hukum yang berkeadilan. Kasus itu kalau nggak ditabrak Pram ya nggak bakal terjadi. Oke, mungkin gimana Prof? Kita lanjut ya. Boleh lanjut. Lanjut ya. Boleh lanjut. Oke. Nah, sebentar. Oke. Ada.